kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasi esai kami dengan tema minyak goreng kelapa sebagai pengganti minyak sawit untuk ketahanan pangan di Ende. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan langsung saja, nama saya Delan Senana dari kelas 6A2 Ilmu Sosiatri. Selanjutnya Nama saya Maria Helena Pou dari kelas 2A3 Ilmu Sosiatri. Nama saya Maria Veneranda Tunga dari kelas 6A2 Sosiatri. Nama saya Maria Kristanti Awa dari kelas 6A2 Ilmu Sosiatri. Nama saya Maria Dionisia Satosina, kelas 6A2 dari Ilmu Sosiatri. Oke, jadi baik, terima kasih. Kita lanjut. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman yang dipercayakan untuk menjelaskan latar belakang dan isi dari minyak goreng kelapa. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang dari minyak goreng. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa minyak goreng merupakan salah satu bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, di mana minyak goreng yang bahan dasar atau bahan utamanya dari kelapa sawit yang diproduksi menjadi minyak goreng yang saat ini mengalami kelangkaan sehingga menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat, di mana teman-teman, kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini membuat masyarakat menjadi sulit untuk menggapainya karena harga minyak goreng sawit dari waktu ke waktu semakin naik. Yang berikut deskripsi pengetahuan lokal minyak goreng kelapa. Jadi menurut Palkun 2001, minyak goreng kelapa merupakan produk utama yang dihasilkan dari pengolahan daging buah kelapa atau buah kelapa oleh masyarakat Ende yang dapat menghasilkan minyak goreng atau minyak goreng kelapa. Jadi teman-teman, dengan melihat keadaan yang sedang terjadi di Kota Ende sekarang, masyarakat Kota Ende mempunyai rencana untuk mengolah atau membuat minyak goreng kelapa yang bahan dasarnya dari kelapa untuk dijadikan minyak goreng. Jadi teman-teman, untuk mengolah atau membuat minyak goreng kelapa, masyarakat Ende menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan cara kering dan cara basah. Jadi cara kering itu menggunakan kopra, sedangkan cara basah itu dengan menggunakan perasan santan. Terima kasih. Oke, jadi baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman yang dipercaya untuk mempresentasikan persamaan dan perbedaan pengetahuan lokal dan pengetahuan modern dari minyak goreng kelapa beserta dengan perannya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Langsung saja, perbedaan dan persamaan pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern. Minyak goreng sawit dan minyak goreng kelapa merupakan dua jenis minyak yang banyak dipakai. Seperti namanya, minyak sawit diekstrak dari buah sawit, sementara minyak kelapa diperoleh dari kelapa yang sudah matang. Yang berikut peran pengetahuan lokal dalam kehidupan masyarakat dan contoh kasusnya. Penggunaan minyak sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Kota Ende merupakan sebuah pilihan masyarakat Ende yang tepat untuk digunakan karena minyak goreng kelapa mampu membantu menjaga kesehatan tubuh di semua usia. Selain lebih sehat dan hemat, minyak goreng kelapa juga dapat memberikan rasa yang lebih gurih dan renyah untuk makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng kelapa. Terima kasih. Oke, jadi baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman yang dipercayakan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi pengetahuan lokal dan degradasi pengetahuan lokal dari minyak goreng kelapa. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, langsung saja. Poin berikutnya tentang konstruksi pengetahuan lokal. Sejarah penggunaan minyak kelapa sebagai minyak goreng. Melansir dari buku Kehidupan Petani Penderes Hula Kelapa di Pangandaran, minyak goreng kelapa ini sudah dikenal sejak zaman Belanda. Bahkan zaman itu sudah ada pabrik kelapa. Sekitar 1960-an, salah satu komoditas yang paling dibutuhkan di suatu tanah air yaitu buah kelapa. Karena pada masa itu kebutuhan minyak goreng itu sangat tinggi, jadi pihak pemerintah memberi dukungan sebuah program untuk mendukung pembuatan perkebunan inti rakyat, yaitu di berbagai wilayah. Salah satunya itu di wilayah Pangandaran, karena wilayah ini terdapat banyak tumbuhnya pohon kelapa. Dari hasil perkebunan buah kelapa tersebut, daging dijadikan sebagai kopra. Kopra ini dikeringkan sebagai bahan baku untuk membuat minyak goreng. Kemudian
ditemukan bahan baku minyak goreng kelapa sawit, dan akhirnya terjadi penurunan pada minyak goreng kelapa, menyebabkan harga kelapa menurun atau murah. Sejumlah petani kelapa kemudian mengolah kelapa menjadi gula kelapa. Berikutnya cara membuat minyak goreng zaman dulu. Yang pertama, kelapa dikupas sabutnya dan dipecah serta ambil dagingnya. Yang kedua, daging kelapa kemudian dicuci hingga bersih. Yang ketiga, daging kelapa kemudian diparut menggunakan alat pemarut. Yang keempat, campurkan parutan kelapa menggunakan air kelapa. Yang kelima, campuran tersebut kemudian diperas untuk diambil santannya. Yang keenam, panaskan santan kelapa hingga minyak terpisah dari balado. Yang ketujuh, setelah dingin lakukan penyaringan dan minyak siap digunakan. Poin berikutnya tentang degradasi dan pelestarian. Degradasi yaitu pohon kelapa adalah sumber kehidupan yang banyak manfaat bagi masyarakat di wilayah kota Ende untuk menjaga kelangsungan hidup. Sejak dulu warga Ende tidak merasa rugi apabila tidak menggunakan buah kelapa tersebut, tetapi sekarang banyak masyarakat menggunakan buah kelapa. Cara untuk melestarikan adalah warga masyarakat Ende lebih rajin dalam mengolah buah kelapa untuk dijadikan minyak goreng serta membantu ekonomi dalam rumah tangga. Terima kasih. Oke, jadi baik, terima kasih. Dari hasil presentasi teman-teman dapat disimpulkan bahwa dari masalah di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Ende bisa mengolah minyak kelapa goreng agar tidak terjadi kelangkaan. Dari hasil pengolahan minyak kelapa goreng tersebut dapat dikonsumsi pribadi dan bisa untuk dijual. Oleh karena itu, kita jangan terlalu terpaku akan kelangkaan minyak goreng, tetapi kita harus punya ide bagaimana cara agar kelangkaan minyak goreng tersebut dapat diatasi dan bagaimana cara memberdayakan minyak kelapa goreng. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman untuk menyampaikan rekomendasi atau saran. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan rekomendasi atau saran dari kelangkaan minyak goreng di Kota Ende. Yang pertama, pemerintah, di mana pemerintah lebih berperan dalam hal memotivasi masyarakat agar sumber daya yang dimiliki masyarakat, daya kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka menggunakan kegunaan minyak kelapa goreng dengan baik. Yang kedua, melakukan pendampingan dan mengatur harga minyak kelapa goreng yang tidak membuat masyarakat Kota Ende terjebak oleh permainan ekonomi yang diperankan para kapitalis dan dapat merugikan masyarakat di Kota Ende. Yang kedua, masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu adanya kelompok dan organisasi dalam mengolah bahan-bahan lokal atau minyak kelapa goreng. Terima kasih. Oke, jadi baik untuk teman-teman semua. Sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih.